ma wasala amadan ilal jawfi wa ra'si, kemudian memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang yang ada dalam kepala, baik itu telinga maupun hidung, ya, baik itu telinga ataupun hidung, menyengaja memasukkan sesuatu, ya. Tetapi di sini terjadi perbedaan para ulama, sesuatu yang dimaksud itu apakah makanan ataukah itu obat yang itu berupa minyak atau cair yang dimasukkan ke dalam telinga ataupun hidung. Ya. Kalau Imam Syafi'i berpendapat, mayoritas fikih Imam Syafi'i, mayoritas pendapat para ulama yang ada di mazhab Syafi'i, mayoritasnya itu berpendapat batal apapun, ya, yang masuk ke dalam telinga sampai melewati batas telinga. Melewati batas telinga itu maknanya masuk ke dalam telinga sampai ke batas sesuatu yang sulit ditempuh oleh tangan. Kalau melewati sesuatu yang ditempuh oleh tangan itu sudah masuk namanya. Maka menurut mazhab Syafi'i itu membatalkan puasa apapun, meskipun itu obat dan lain sebagainya. Atau masukkan ke hidung, ya, sesuatu dimasukkan ke hidung, tetapi juga ada batasnya. Hidung di sini adalah sampai batas di atas hidung ini, di atas tulang hidung, yang kalau kita wudhu kemudian kita hirup air sampai ke sini akan terasa panas. Batasannya sampai di situ. Maka kalau seseorang menyengaja memasukkan sesuatu sampai ke situ, maka hal itu membatalkan puasa. Tetapi menurut mazhab yang lain, sebagian mazhab Syafi'i yang lain tidak membatalkan puasa kalau itu obat-obatan. Kalau itu obat-obatan. Imam Ibnu Hazm juga tidak membatalkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga tidak membatalkan. Makan dan minum sampai melewati tenggorokan, lupa, tidak ada masalah. Meskipun itu satu perbuatan yang membatalkan puasa, tetapi karena lupa, hal itu tidak membatalkan puasa dan dia harus melanjutkan puasanya. Sebagaimana Nabi SAW katakan, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimmu saumahu. Fa innama yut'imuhu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum, maka sempurnakan puasanya. Sempurnakan puasanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia makan dan minum. Itu kalau lupa. Kalau kemudian khata', salah, ya, itu juga tidak membatalkan puasa. Khata' atau salah itu seperti kalau kemudian kita melakukan satu perjalanan, kemudian mendung, ya, atau kita berjalan di pegunungan atau di hutan, tidak nampak matahari, kemudian kita mengira atau mengambil ijtihad bahwasanya waktu maghrib sudah selesai. Waktu maghrib sudah selesai karena gelap. Kemudian kita makan dan minum. Kemudian setelah makan dan minum, tahu-tahu matahari muncul. Itu maknanya khata', salah. Hal ini tidak membatalkan puasa. Hal ini tidak membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa adalah ma wasala ilal jaufi. Segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan. Ya, segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan. Sehingga kalau kemudian kita memasukkan sesuatu, baik itu makanan ataupun minuman di dalam mulut, tetapi tidak sampai melewati kerongkongan, artinya tidak tertelan, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Ya. Hal itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut ya, baik makanan ataupun minuman, tidak sampai melewati kerongkongan, tidak sampai tertelan, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Tetapi bermain-main dengan hal itu hukumnya makruh, ya. Bermain-main dengan hal itu hukumnya makruh. Karena nanti akan bisa tertelan tanpa sengaja. Ya. Yang sebetulnya itu tidak mengapa, tapi kemudian itu menjadi makruh, ya, karena akan mengakibatkan akan tertelan.